Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Zaki Kurniawan. Ananda berasal dari kelas 11 DPIBA. Dalam mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi, Ananda akan menyajikan materi yang akan menjadi nilai ulangan harian mengenai jenis-jenis pekerjaan pada bidang bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Baiklah, langsung saja. Baiklah, jenis-jenis pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung. Yang pertama adalah design development. Adalah kelompok kerja yang bertugas menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan sebuah proyek konstruksi. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain adalah dokumen kontrak, dokumen asuransi dan jaminan, shop drawing atau gambar perencanaan dan gambar terlaksana, serta site management, yaitu kelompok yang menyiapkan dokumen perencanaan site. Dokumen proyek apabila pekerjaan sudah dilaksanakan, mulai dari dokumentasi 0% pekerjaan sampai 100%. Selanjutnya, berikut adalah beberapa contoh dari jenis-jenis pekerjaan dokumen development. Ini adalah sekilas dari isi dokumen kontrak yang memuat persetujuan kontrak, surat penunjukan dari pemberi kerja, formulir tender, daftar harga, surat kuasa, syarat kontrak, syarat umum kontrak, gambar rencana, data teknis, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari surat jaminan dan surat asuransi. Surat ini digunakan apabila terjadi kecelakaan dalam proses pekerjaan konstruksi. Ini adalah salah satu contoh dari gambar perencanaan. Biasanya, sebelum proyek dilaksanakan, kita memiliki sebuah dana perencanaan konstruksi. Ini adalah salah satu contoh dari dana tersebut. Ini adalah gambar terlaksana, yang mana gambar inilah yang akan diproyeksikan pada tanah yang akan menjadi tempat untuk dibangunnya proyek. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis pekerjaan dalam konstruksi gedung. Site work adalah kelompok yang mengatur segala sesuatu di proyek sebelum dan selama pelaksanaan proyek bangunan gedung. Lingkup pekerjaan pada kelompok ini adalah yang pertama adalah setting out, yaitu tahapan mengatur penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam sebuah proyek pembangunan gedung. Misalnya, kantor sementara, gudang bahan bangunan, area bongkar muat bahan bangunan, dan lain-lain. Jadi, si setting out ini yaitu orang-orang yang menyediakan hal-hal yang diperlukan dalam sebuah proyek. Baik itu dari bagian bahan maupun dari bagian alat.
kedua, fasilitas sementara adalah segala sesuatu yang harus ada agar proyek pembangunan gedung dapat berjalan, seperti kantor sementara, gudang bahan bangunan, area bongkar muat bahan bangunan, dan lain-lain. Jadi, fasilitas sementara ini tidak permanen. Misalnya, kita dapat membuat kantor sementara untuk mandor atau para pengawas bangunan. Kita bisa membuatnya dari bahan kayu. Yang ketiga adalah mobilisasi dan demobilisasi. Adalah tahapan pengangkutan bahan-bahan bangunan maupun peralatan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan konstruksi. Jadi, tugas bagian ini adalah mengangkut semua bahan-bahan dari sumbernya ke dalam lingkungan proyek, atau mengangkut semua alat-alat yang dibutuhkan oleh proyek. 4. Pembersihan lahan adalah tahapan yang harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan pada sebuah proyek konstruksi. Misalnya dalam tahapan pembersihan lahan adalah menebang pohon jika ada pohon, atau membersihkan sampah-sampah jika ada, atau bisa jadi menguruk tanah atau menimbun tanah. 5. Galian, pemotongan, dan timbunan dilakukan dalam satu rangkaian pekerjaan pembersihan lahan, terutama untuk lokasi site berkontur yang memerlukan proses cut and fill. Ini adalah beberapa contoh tahapan pekerjaan awal dalam proses pembangunan konstruksi. Baik. Yang ketiga dari bagian jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung adalah pekerjaan struktural, yang termasuk dalam pekerjaan struktural antara lain yaitu pembuatan rangka-rangka besi atau rangka-rangka bangunan gedung. Ini termasuk dalam pekerjaan struktural. Yang keempat adalah pekerjaan arsitektur, yang termasuk ke dalam bagian arsitektur adalah bagian dalam isi dinding, bagian beton, bagian plastik dan kayu, serta bagian logam. Selanjutnya adalah pekerjaan mekanikal. Yang termasuk dalam pekerjaan mekanikal adalah pembuatan plumbing atau ventilasi udara, atau hal-hal yang berkaitan mengenai sirkulasi udara. Yang keenam adalah pekerjaan elektrikal. Yang termasuk dalam pekerjaan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan instalasi listrik. Yang terakhir adalah pekerjaan eksterior bangunan. Hal ini bertujuan untuk membuat bangunan yang dirancang menjadi memiliki daya estetika yang tinggi. Mari kita lanjut. Atau untuk lebih rincinya, saya akan menjelaskan pada materi berikut ini. Dalam bagian jenis-jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang lebih rinci. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan adalah kelompok pekerjaan yang pertama kali dilakukan sebelum sebuah proyek konstruksi bangunan dimulai. Jadi, sebelum proyek itu dilaksanakan, terlebih dahulu kita harus melakukan pekerjaan persiapan, yang termasuk ke dalam pekerjaan persiapan antara lain
1. Pembuatan pagar sementara. 2. Pengukuran dan pemasangan bau plang. 2. Pembuatan gudang sementara. Yang keempat, pembersihan dan peralatan lapangan. Yang kelima, pembuatan bedeng pekerja. Selanjutnya yaitu pembuatan perancah dari bambu. Selanjutnya adalah pekerjaan pembongkaran. Ini juga termasuk pekerjaan persiapan. Misalnya jika ada bangunan yang masih berdiri atau misalnya ketika kita ingin membangun proyek, namun pada lokasi ada sebuah bangunan yang masih berdiri, maka kita harus melakukan pekerjaan pembongkaran. Macam-macam pekerjaan persiapan bisa berbeda antara proyek yang satu dengan yang lainnya, tergantung besar kecilnya proyek. Sebagai contoh, untuk pekerjaan bangunan dengan skala kecil, mungkin saja hanya ada pekerjaan pembersihan lapangan dan pemasangan bau plang. Yang kedua dari jenis-jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang rinci, yaitu pekerjaan tanah, yang termasuk dalam kelompok pekerjaan tanah antara lain adalah: 1. Galian tanah. Bisa dilihat pada gambar. Galian tanah ini bertujuan untuk sama seperti galian pondasi, yang mana di dalam galian tersebut kita akan memasang pondasi dari rumah atau bangunan yang akan kita buat. 2. Pekerjaan pembuangan tanah. Ini dilakukan apabila tanah berlebih pada lokasi pembangunan proyek. Selanjutnya adalah pekerjaan pemadatan tanah. Misalnya dalam pembangunan proyek, tanah adalah tipe tanah yang tidak padat. Maka kita bisa memadatkannya dengan alat pemadat tanah yang bertujuan agar bangunan tidak longsor dan tidak roboh. Selanjutnya adalah pekerjaan urugan. Biasanya, ketika permukaan tanah lebih rendah dari yang diperkirakan, maka tanah akan ditimbun. Penimbunan tanah dilakukan dengan mengambil tanah dari tempat yang lain, lalu dimasukkan, yang bertujuan agar membuat tanah menjadi sama rata. Yang ketiga adalah pekerjaan pondasi. Pondasi adalah bagian struktur bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah, yang berfungsi menyalurkan beban suatu bangunan ke dalam tanah, sehingga bangunan dapat berdiri kokoh. Pondasi harus terletak pada tanah yang stabil dan mempunyai daya dukung cukup sesuai dengan beban yang ada. Berdasarkan letaknya di bawah permukaan tanah, pondasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: pondasi dangkal. Pondasi dangkal ini biasanya kebanyakan orang memakai pondasi jenis ini, atau saya biasa menyebutnya dengan pondasi batu kali. Pondasi ini sangat umum untuk dipakai oleh kalangan banyak. Biasa dipakai untuk pembuatan rumah-rumah sederhana.
Selanjutnya adalah pondasi sedang. Dan yang terakhir adalah pondasi dalam. Ini merupakan jenis pondasi tiang pancang atau pasak bumi. Bisa kita lihat pada gambar. Yang keempat adalah pekerjaan beton. Beton adalah campuran semen Portland, agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil, dan air dengan perbandingan tertentu. Beton yang dikombinasikan dengan baja tulangan disebut beton bertulang. Tulangan baja akan memberikan kekuatan tarik yang tidak dimiliki oleh beton. Dalam sebuah proyek konstruksi yang termasuk dalam kelompok pekerjaan beton adalah satu, pekerjaan pembetonan. Bisa kita lihat pada gambar orang yang melakukan cor pada lantai yang telah diberi struktur yaitu rangka besi. 2. Pekerjaan pembesian. Pada pekerjaan ini biasanya kita akan membuat kerangka-kerangka dari besi lalu diikat dengan kawat atau sejenisnya. 3. Pekerjaan backcasting. Biasanya ini dilakukan bertujuan agar untuk penahan beton sementara, agar beton tidak ambruk atau agar beton rapi, terlihat dari sisi-sisi papan yang rapi. Pekerjaan watershop. Berdasarkan bagian dari suatu konstruksi gedung, pekerjaan beton dibedakan menjadi A. Pekerjaan pondasi beton bertulang, pekerjaan slope beton bertulang, C. Pekerjaan kolom beton bertulang, D. Pekerjaan ring balok beton bertulang, E. Pekerjaan balok beton bertulang, F. Pekerjaan plat beton bertulang, dan G. Pekerjaan tangga beton bertulang. Selanjutnya adalah pekerjaan pasangan. Pekerjaan pasangan meliputi yaitu pekerjaan pasangan dinding. Seperti yang kita lihat pada gambar. Orang yang sedang memasang dinding dari batu bata. Alternatif lain yang bisa digunakan selain batu bata adalah low brick yang terbuat dari semen dan campuran agregat. Atau bisa jenis dinding lain yang bisa kita lihat pada negara-negara maju yang hanya menggunakan bahan seperti bata lalu direkatkan dengan lem, tidak menggunakan semen lagi. Selanjutnya adalah plasteran. Plasteran dilakukan untuk merapikan dan menutup dinding atau dinding batu bata yang telah didirikan tadi. Nampak terlihat pada gambar membuat dinding jadi rapi. Selanjutnya adalah pekerjaan acian. Setelah diberi plaster, agar lebih licin dan lebih mulus lagi, kita harus memberikan acian. Acian bisa berupa semen yang diberi air atau jenis lainnya, seperti kita lihat pada gambar. Yang terakhir adalah pekerjaan penutupan lantai.
Bisa kita lihat pada gambar orang yang sedang memasang keramik. Hal itu bertujuan agar memperindah dan memiliki nilai estetika pada lantai. Selain keramik, kita bisa menggunakan marmer, batuan alam, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar nilai estetika dari suatu ruangan itu muncul. Selanjutnya adalah pekerjaan langit-langit atau plafon. Pekerjaan langit-langit meliputi pekerjaan rangka, pekerjaan penutup langit-langit, dan pekerjaan les langit-langit. Berdasarkan bahan yang dipakai, rangka langit-langit bisa dibuat dari kayu atau besi hollow. Berikut beberapa gambar contoh orang yang sedang memasang keramik, yang sedang memasang plafon langit-langit. Bahan yang bisa kita gunakan yaitu gypsum, triplek, atau lain-lain. Yang ketujuh adalah pekerjaan atap. Atap adalah bagian bangunan yang sangat penting karena berfungsi untuk melindungi penghuninya dari panas dan hujan. Yang termasuk pekerjaan atap antara lain adalah pekerjaan kuda-kuda. Yang pertama kali kita lakukan saat memulai pekerjaan atap adalah membuat kuda-kudanya itu sendiri. Dapat dilihat pada gambar. Kuda-kuda bisa membentuk seperti segitiga. Selanjutnya adalah pekerjaan rangka atap. Rangka-rangka atap bisa terdiri dari gording, usuk, reng balok, balok nok, papan suri, genteng nok, dan genteng. Bisa di dalam rangka atap ada skor angin, ada tiang makelar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pekerjaan bubungan. Bisa kita lihat pada gambar. Pertama-tama mereka memberikan adukan teras seram. Selanjutnya baru dipasangkan atap dari genteng ataupun dari beton yang membuat kedap air sehingga air tidak masuk dan bocor ke dalam rumah. Selanjutnya adalah pekerjaan les blanc. Bisa kita lihat pada gambar. Bahan-bahan yang digunakan untuk kuda-kuda rangka atap antara lain kayu, baja IWF, maupun baja ringan. Sedangkan bahan penutup atap bisa menggunakan asbes, seng, genteng multitrof, genteng outline, genteng keramik, genteng beton, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pekerjaan pintu dan jendela. Pekerjaan pintu dan jendela meliputi pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan panel pintu, pekerjaan daun jendela kaca, pekerjaan boven light. Berikut beberapa contoh dari pekerjaan tersebut atau hasil jadinya. Ini adalah contoh orang yang sedang memasang kusen pintu atau kusen jendela. Terlihat bahan yang digunakan adalah
kayu yang sudah dipahat. Ini adalah panel pintu atau pintu yang telah ditutup atau pintu itu sendiri. Ini adalah daun jendela kaca. Ukurannya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Ini adalah boven light. Sembilan, pekerjaan pengecatan. Yang termasuk dalam pekerjaan pengecatan adalah semua jenis pekerjaan yang melibatkan warna-warna atau bisa memberi kesan estetika yang indah pada dinding. Berikut beberapa contoh gambar dalam pekerjaan pengecatan. Warna-warna bisa kita sesuaikan sesuai selera, karena pada zaman sekarang kita bisa memilih warna sesuka hati, mulai dari warna yang sulit sekalipun. Pilihan warna yang begitu banyak dengan tingkat akurasi hampir 100%. Untuk itu, pengecatan bertujuan untuk menambah estetika bangunan. Selanjutnya adalah pekerjaan sanitasi. Yang termasuk dalam pekerjaan sanitasi adalah 1. Pemasangan kloset. Selanjutnya pemasangan urinoir, pemasangan wastafel, pemasangan bak mandi, pemasangan pipa, pemasangan atau pembuatan bak kontrol, pemasangan floor drain, pemasangan bak cuci piring, pemasangan keran. Berikut beberapa gambarnya. Ini adalah contoh kloset. Ini adalah contoh urinoir. Ini adalah sebuah wastafel. Contoh seperti bak mandi dan juga keran. Selanjutnya adalah pemasangan elektrikal atau pekerjaan elektrikal. Bisa dilihat pada gambar orang yang sedang memasang listrik atau instalasi listrik. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu jenis-jenis pekerjaan dalam konstruksi jalan atau jenis-jenis jalan. Yang pertama adalah jalan beton. Kelebihan dari jalan beton antara lain tahan terhadap genangan air dan banjir. Biaya perawatan lebih murah dibandingkan jalan aspal. Direkomendasikan untuk jalan yang mempunyai tanah dasar yang jelek dan jalan yang lalu lintas kendaraan beratnya cukup tinggi. Selanjutnya adalah kekurangan dari jalan beton adalah pada proses konstruksi memerlukan perhitungan matang terkait fungsi jalan, terutama dikaitkan dengan kapasitas berat kendaraan yang berlalu lalang. Bila kendaraan yang lewat memiliki bobot yang tinggi,
maka biaya konstruksi lebih mahal. Selain perhitungan bobot kendaraan, konstruksi juga harus memperhatikan kehalusan dan gelombang jalan dengan cermat. Karena jalan beton sangat berpengaruh oleh proses pengecoran. Jika Anda perhatikan, jalan-jalan raya yang terbuat dari konstruksi beton lebih tinggi. Ini dikarenakan karakteristik jalan beton yang kerap menaikkan elevasi jalan saat perbaikan pada jalan lama. Jadi, ini cukup menyulitkan untuk kendaraan dari rumah Anda memiliki suasana yang keras dan gersang. Jadi, biasanya jalan beton itu dibuat lebih tinggi dari tanah. Hal itu membuat kita merasa tidak nyaman saat keluar atau memasuki jalan karena permukaannya atau elevasinya yang lebih tinggi dari tanah. Dan suasana yang ditimbulkan oleh jalan beton ini terlihat gersang karena kesannya yang tidak asri sama sekali. Selanjutnya adalah jalan aspal. Adapun kelebihan dari konstruksi jalan aspal antara lain, kondisi jalan lebih halus, tidak bergelombang. Jalan yang diaspal memiliki warna yang gelap, sehingga memberikan dampak secara psikologis, rasa aman dan nyaman. Untuk membuat jalan aspal, biasanya kontraktor atau Pemda sudah menerapkan sistem drainase yang baik. Perawatan jalan ini juga terbilang mudah. Bila ada yang berlubang, tinggal menggali dan mengganti dengan yang berupa pada area jalan yang rusak. Namun, jalan aspal juga memiliki kekurangan. Kekurangan jalan aspal antara lain. Di balik kelebihan, jalan aspal juga memiliki kekurangan. Ternyata jalan aspal tidak tahan terhadap genangan air. Jadi, jalan aspal itu mudah rusak jika terkena genangan air yang cukup lama. Untuk itu, diperlukan sistem drainase yang baik. Jika tidak, jalan akan berlubang karena genangan air setelah hujan. Jadi, jika jalan lingkungan perumahan menggunakan aspal, ada baiknya menanyakan pengembang mengenai perawatan jalannya, agar jalan yang tergenang tidak rusak karena terkena genangan air terlalu lama. Selanjutnya adalah jalan paving block. Keuntungan dari jalan paving block ini antara lain, pada saat memasang paving block cukup mudah dan tidak memerlukan alat berat. Paving block seakan seperti puzzle yang dapat dipasang kembali setelah dibongkar. Daya tahan jalan ini cukup baik, khususnya tahan terhadap beban statis dan tahan terhadap tumpahan bahan pelumas dan pemanasan oleh mesin kendaraan. Banyak terdapat pori atau celah sehingga genangan air akan cepat terserap. Tidak perlu khawatir terjadi genangan. Bisa kita lihat pada gambar. Potongan-potongan jalan paving block ini seperti puzzle, yang mana di setiap sisi memiliki celah, sehingga ketika drainase di bawah jalan paving block ini bagus, maka genangan tidak akan terjadi karena semua telah diserap ke bawah. Dan juga jalan ini mampu menetralisir beban statis. Namun, ada sedikit kelemahan dari jalan ini, yaitu tidak tahan terhadap kendaraan berat, sehingga sangat direkomendasikan diterapkan pada jalan-jalan pemukiman saja. Jadi, saat jalan paving block ini dilalui oleh kendaraan berat dan besar, maka setiap potongan-potongannya bisa hancur atau berpisah-pisah sehingga membuat jalannya mudah rusak. Jalan ini menurut saya cocok digunakan untuk jalan pejalan kaki atau lalu lintas yang tidak digunakan oleh kendaraan.
Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis konstruksi jembatan. Jenis-jenis konstruksi jembatan yang ada di dunia antara lain: 1. Beam-Bright. Beam-Bright atau jembatan girder adalah desain konstruksi jembatan yang paling sederhana. Terdiri dari balok-balok jalan memanjang secara horizontal yang ditumpu oleh balok-balok batu vertikal di bagian bawahnya. Balok yang digunakan sebagai penumpu jalan horizontal umumnya terbuat dari beton dan batang baja yang ditanamkan untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan jembatan. Model jembatan ini cocok untuk menghubungkan dua daerah yang dekat, seperti jalan yang dipisahkan oleh sungai, atau dua desa yang terpisah jaraknya karena adanya aliran sungai. Bisa juga digunakan untuk jalan kereta api. Bisa kita lihat pada gambar. Yang kedua adalah jalan Truss-Bright. Truss-Bright adalah desain versi lebih kokoh dibandingkan Beam-Bright. Hal ini disebabkan karena adanya kerangka trus yang berbentuk triangular yang dibangun di atas jembatan. Jadi perbedaannya dengan Beam-Bright yaitu di atasnya diberi triangular atau kerangka yang membuatnya lebih kokoh. Kita bisa melihat perbedaannya dari gambar jembatan Truss-Bright dan jembatan Beam-Bright. Desain truss biasanya perpaduan dari berbagai bentuk segitiga yang dapat menciptakan kedua struktur menjadi sangat kaku. Fungsi truss ini tidak lain untuk mentransfer beban dari satu titik ke daerah yang jauh lebih luas, sehingga beban tidak tertumpu pada satu titik. Yang selanjutnya adalah Arch-Bright. Arch-Bright ini memiliki desain yang melengkung menyerupai sebuah busur atau panahan. Di bagian bawah jalan yang berbentuk horizontal, pembuatannya lebih sedikit membutuhkan material bangunan dibandingkan dengan model Beam-Bright. Meskipun begitu, jembatan dengan desain seperti ini memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan model Truss-Bright. Bisa kita lihat pada gambar, jembatan ini dibuat melengkung, namun lebih ramping, dan di atasnya tidak memiliki gaya seperti triangular pada Truss-Bright, dan tidak lebih besar-besar rangkanya daripada Beam-Bright. Namun ketahanannya lebih kuat. Selanjutnya adalah suspension brake. Suspension brake atau biasa disebut dengan jembatan gantung adalah desain jembatan yang terdiri dari menara dan rangkaian tali yang menjadi sebuah sistem mengurangi tegangan dan kompresi pada jembatan. Umumnya, jembatan jenis ini membutuhkan minimal 2 menara atau tiang yang untuk menahan beban. Pembangunan jembatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena bentuknya yang rumit, namun sekaligus menghasilkan jembatan yang indah yang bisa menjadi ikon khas sebuah negara atau daerah. Bisa dilihat pada gambar, yaitu menara yang tinggi lalu dipasangkan dengan tali-tali baja. Yang terakhir adalah jembatan Cantilever-Bright. Jembatan ini terbagi dalam 3 ruas yang masing-masing memiliki fungsi untuk menahan tegangan dan kompresi yang diterima pada jembatan yang sangat baik. 2. Lengan jembatan memiliki peran untuk membawa beban secara vertikal. Meski desainnya rumit, namun penampilan luarnya sangat unik dan cantik. Mungkin
Hanya sekian yang dapat Ananda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.